Halo semuanya, selamat datang di channel Inside Coding. Hari ini kita akan lanjut tutorial Python kita yang keempat, di mana kita akan bahas tentang percabangan atau if-else. Oke, nah jadi di percabangan atau if-else, kita akan belajar membuat suatu logic. Kata if-else kalau kita translate, itu berhubungan dengan kata jika. Jika suatu kondisi itu benar atau true, maka lakukan A. Jika tidak, maka lakukan B. Contohnya, jika saya lapar, maka saya akan makan. Jika tidak, saya akan bermain. Contoh lainnya bisa seperti, jika nilai di atas 75, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Nah, kita langsung saja implementasinya di coding. Di Python itu untuk if-else, itu bisa dimulai dengan if. Contohnya, saya punya angka sama dengan 10. Jika angka sama dengan 10, if angka sama dengan 10, maka print ini angka 10. Jika tidak, else print ini bukan angka 10. Nah, kalau kita run, nah dia akan muncul ini angka 10. Karena kondisi ini akan true. 10 sama dengan 10. Apakah 10 itu sama dengan 10? Yes, true. Maka dia akan masuk ke bagian if dan print ini angka 10. Nah, coba kita ganti angkanya jadi 7. Baru kita run lagi. Nah, dia akan keluar ini bukan angka 10. Karena pada saat pengecekan kondisi yang if pertama ini, apakah 7 sama dengan 10? Jawabannya tidak. False. Makanya dia akan langsung lempar ke else. Dan print ini bukan angka 10. Nah, contoh lainnya kita bisa ambil nilai nih. Misal, nilai sama dengan 80. Jika nilai di atas 75, if nilai di atas 75, maka print lulus. Jika tidak, else, maka print gagal. Nah, coba kita run. Nah, dia akan keluar lulus. Karena pada saat pengecekan ini, apakah nilai di atas 75? Apakah 80 itu di atas 75? Jawabannya ya, true. Makanya dia keluar print lulus. Nah, coba kita ganti 60. Baru kita run lagi. Nah, dia akan keluar gagal. Karena pada saat pengecekan apakah 60 di atas 75? Jawabannya false. Makanya dia akan langsung lempar ke else dan keluar print gagal. Nah, jadi itulah implementasi untuk if-else sederhana. Mungkin teman-teman perlu ketahui dulu nih. Jadi ada 6 simbol utama yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada sama dengan. Ini untuk mengecek apakah A itu sama dengan B. Yang kedua itu untuk cek lebih besar. Yang ketiga itu untuk cek lebih besar sama dengan. Yang keempat itu untuk cek lebih kecil. Yang kelima itu untuk cek lebih kecil sama dengan. Yang keenam itu untuk tidak sama dengan. Contohnya, apakah A itu tidak sama dengan B? Jika A dan B itu berbeda, maka kondisi tersebut akan true. Oke, nah setelah tahu simbol-simbol tersebut, kita akan lanjut nih. Tadi kan kita hanya membuat dua kondisi. Jika kondisi ini benar, maka lakukan ini. Jika tidak, maka lakukan ini. Nah, sekarang kita akan tes membuat lebih dari dua kondisi. Contohnya, kita punya angka sama dengan 50. Nah, kita membuat kondisi jika angka sama dengan 50, maka print ini angka 50. Jika angka sama dengan 30, maka print ini 30. Jika tidak, maka print ini bukan 50 dan 30. Nah, untuk kasus ini, kita perlu yang namanya else if atau elif. Jadi kita buat dulu if jika angka sama dengan 50, maka print ini angka 50. Nah, biasanya kan kita kan langsung else. Ini kita pakai else if di mana untuk membuat kondisi keduanya. Jadi elif angka sama dengan 30. Print ini angka 30. Baru else print
Yang else untuk jika tidak, ini bukan angka 50 dan 30. Nah, coba kita run ya. Nah, dia akan keluar ini angka 50, dimana dia akan masuk ke bagian if-nya. Oke, nah kita coba rubah angkanya jadi 30, misal. Baru kita run. Nah, dia akan muncul ini angka 30, dimana dia akan masuk ke bagian elif-nya atau kondisi kedua. Nah, coba kita rubah lagi menjadi misalnya 35. Baru kita run. Nah, dia akan muncul ini bukan angka 50 dan 30. Karena pada saat pengecekan pertama, apakah 35 itu sama dengan 50? Jawabannya tidak, false. Apakah 35 itu sama dengan 30? Salah, false. Maka dia akan lempar ke else-nya. Ini bukan angka 50 dan 30. Nah, pertanyaannya, gimana lagi kalau kita mau tambah satu kondisi lagi? Contoh, kita mau tambah jika angka sama dengan 35, maka print ini angka 35. Nah, kita bisa tambahin di bagian elif-nya. Jadi, elif angka sama dengan 35, maka print ini angka 35. Nah, kita coba run ya. Nah, dia akan keluar ini angka 35. Dia gak masuk ke bagian else lagi karena kondisi ketiga ini terpenuhi. Jadi sekarang total kita punya 4 kondisi. Jadi elif ini atau else if ini kita bisa tambahin sebanyak mungkin. Jadi di percabangan itu atau if else itu strukturnya dimulai dari if, elif, baru else. Nah, urutan inilah tidak boleh diacak-acak. Jadi kalau misal saya mau buat elif duluan atau else duluan, dia akan error. Nah, jadi itu ya teman-teman yang perlu diketahui dalam if else. Oke, sebenarnya dalam condition itu ada yang namanya AND dan OR, dimana ini akan menggabungkan dua kondisi atau lebih dalam satu paket. Contohnya, saya punya angka sama dengan 30 nih. Baru kita buat kondisi. If angka lebih besar dari 10, jika angka lebih besar dari 10, dan N angka lebih kecil dari 50, maka print ini di range 10 sampai 50. Else, jika tidak, print ini bukan di range 10 sampai 50. Nah, kalau kita run, dia akan keluar ini di range 10 sampai 50. Nah, coba kita ubah angkanya menjadi 70. Kita run. Nah, dia akan keluar ini bukan di range 10 sampai 50. Loh, bukannya kondisinya true pada saat dia cek angka lebih besar dari 10. Kan 70 itu lebih besar daripada 10. Yes, benar. Yang kondisi kiri ini true, cuman untuk yang kondisi kanan ini, pengecekan 70 lebih kecil dari 50, itu akan bernilai false. Nah, untuk N, kedua kondisi ini harus true, baru bisa menyebabkan seluruh kondisi true. Kalau salah satunya saja false, maka seluruh kondisi akan menjadikan false. Ini berbanding terbalik dengan OR. Kalau OR, salah satu kondisinya saja true, maka seluruh kondisi akan true. Begitulah konsepnya, teman-teman. Nah, ini kita akan tes untuk bagian OR-nya. Kalau untuk OR, itu artinya atau. Jadi misal nih, saya ada angka sama dengan 20. Jika angka sama dengan 30, atau angka sama dengan 20, maka print ini angka 20 atau 30. Jika tidak, else, print ini bukan angka 20 dan 30. Nah, coba kita run. Nah, dia akan keluar ini angka 20 atau 30. Dia akan masuk ke if statement-nya. Karena ini OR, artinya kalau salah satunya saja kondisi tersebut benar, seluruh kondisi akan true. Untuk kondisi kali ini, angka sama dengan
angka sama dengan 30 akan false, angka sama dengan 20 akan true. Nah, kita tahu salah satunya saja true, maka seluruh kondisi if ini akan true. Makanya dia bisa masuk dan print ini angka 20 atau 30. Oke, nah bagi teman-teman yang udah paham, boleh nih kerjakan project simple ini. Projectnya tentang nilai predikat. Jadi dia akan memberikan output seperti ini. Kita harus menerima input dulu dari user, yaitu nilai. Baru kita keluarkan predikatnya di output. Nah, teman-teman tes kerjain dulu, nanti saya akan kasih tahu jawabannya. Oke, nah beginilah cara kerjanya teman-teman. Pertama, kita akan ambil user input dulu kan dalam bentuk integer. Misal, nilai input masukkan nilai. Baru kita mainin if-nya. If nilai lebih besar sama dengan 90 dan nilai itu lebih kecil dari 100, maka yang keluar adalah predikat A. Kondisi kedua, kita pakai elif. Jika nilai lebih besar sama dengan 75 dan N nilai lebih kecil daripada 89, print predikat B. Kondisi ketiga, elif lagi. Jika nilai lebih besar daripada 51, N dan nilai lebih kecil daripada 74, maka print predikat C. Baru elif nilai lebih besar sama dengan 0, N dan nilai lebih kecil sama dengan 50, maka yang keluar adalah predikat D. Nah, kalau teman-teman sudah kerjain sampai begini, code-nya itu sudah benar. Nah, sebenarnya ini bisa ditambahin dengan else. Jika tidak, print nilai di luar 0 atau 100. Nah, teman-teman bisa buat begini juga. Jadi, kalau kita run, masukkan nilai, contohnya saya masukkan 67. Yang keluar predikat C. Coba kita run lagi ya. Misalnya 98, predikat A. Oke, jadi begitulah teman-teman tentang if-else di Python. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like and subscribe, and I'll see you in the next episode.